Assalamualaikum. Kita mulai, mari kita berdoa dengan Asmaul Husna agar kita semuanya mendapatkan ilmu manfaat barokah berguna bagi bangsa amin. Allahumma amin. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pelajaran pada pagi hari ini adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 33 tentang
ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita sebut dengan iptek. Islam itu sangat memperhatikan umatnya untuk mencari ilmu, bahkan teknologi harus update. Yaitu buka halaman 24 teman-teman. Sudah ketemu? Jadi perkembangan zaman ini semakin maju ya, bahwa Islam sangat mendukung dengan teknologi karena teknologi itu membantu kehidupan kita sehari-hari. Dengan teknologi kita akan lebih mudah, akan lebih sejahtera. Ya, sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Mari kita bikin terlebih dahulu. Ya, sekarang kita belajar membaca bareng surat Ar-Rahman tentang iptek. 1, 2, 3, bismillah. Yang untuk memperdalam pelajaran tentang iptek, mari kita saksikan video tentang iptek seperti ini. Iptek? Apa sih yang dimaksud dengan iptek? Gimana sih cara pengulangan iptek? Iptek yaitu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah pengetahuan tentang pengembangan teknologi dan didasari dengan ilmu. Lalu gimana sih cara mengembangkan iptek? Iptek dapat dikembangkan untuk tujuan mengelola sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus didasarkan terhadap moral dan kemanusiaan yang adil dan menyeluruh. Dikembangkan dengan cara terus menggali ilmu dan informasi tentang kemajuan iptek dengan disertai landasan Islam. Mencintai iptek. Dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya, kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maksudnya, yaitu golongan jin dan manusia tidak akan mampu menembus penjuru langit dan mengetahui isinya kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan tersebut berupa akal. Ketentuan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Allah mengancam kepada jin dan manusia kelak di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan mereka tidak akan mampu menembus penjuru langit. 2. Jika ada manusia yang bisa menembus beberapa planet, maka itu tidak seberapa dibanding luasnya semesta. 3. Harus menyadari bahwasanya kemajuan iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin luas ilmu, semakin dekat kepadanya. 4. Semua ilmu akan dipertanggungjawabkan. 5. Didahulukan jin karena memiliki kemampuan untuk menembus luar angkasa. Ilmu dan amal. Ilmu itu yang pertama, setelah itu baru beramal. Ilmu yang benar menghasilkan keselamatan dan ilmu yang salah menjadi penyebab kegagalan. Pada Quran surat Al-Hajj
Dijelaskan, ilmu itu harus dipadu oleh iman agar jika terjadi keraguan dan kebimbangan, segera kembali ke sistem keimanan. Sebab kebenaran itu jelas dan nampak nyata, keburukan juga nyata dan sudah seharusnya dihindari. Membaca, meneliti, dan menuntut ilmu itu harus berlandaskan nama Allah, sehingga terjadi keserasian antara ilmu dan pemberi ilmu. Dalam Quran Surat Al-Alaq, Allah mengungkapkan bagaimana proses terjadinya penciptaan manusia, yakni sebagai makhluk mulia yang diberi akal, serta menundukkannya untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa membaca itu berkaitan dengan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan tersebut menjadi penghubung antara manusia dan manusia lain. Tanpa kalam, tidak akan diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik dan buruk. Tidak ada ilmu yang menjadi laku untuk orang-orang di masa depan. Nah, jadi gimana nih? Sudah cukup jelaskan pembelajaran kita kali ini? Saya harap setelah kalian menonton video ini, kalian dapat mengerti apa sih yang dimaksud berpikir kritis dan apa sih yang dimaksud dengan impact. Thank you for watching. Sekarang mempresentasikan yang Anda diskusikan. Ya, kelompok 1 dulu, silakan untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan untuk mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami di sini dari perwakilan kelompok 1 ini mempresentasikan mengenai efek. Alamana menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti penanggalan atau daftar dari minggu, bulan, dan hari raya dalam setahun yang disertai dengan data-data astronomi, cuaca, dan sebagainya. Penanggalan sering disebut juga dengan kalender atau tarikh, adalah sistem pemberian nama pada sebuah periode waktu. Nama-nama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan manusia pada suatu kelompok dan pada umumnya berdasarkan pergerakan benda angkasa seperti matahari, bumi, dan bulan. Dengan kata lain, penanggalan adalah suatu satuan ukuran waktu yang merupakan kesepakatan manusia dan dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Satuan ukuran waktu tersebut adalah hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Penentuan penanggalan dapat dilakukan karena keteraturan peredaran bulan mengelilingi bumi dan bumi bersama dengan bulan mengelilingi matahari. Penanggalan atau kalender yang digunakan secara umum adalah kalender solar, kalender lunar, kalender lunisolar, dan kalender persetujuan. Kalender solar adalah kalender matahari atau surya. Kalender ini biasanya mengatur pergerakan revolusi bumi melalui matahari. Contohnya kalender Persia, kalender Romawi, kalender Masehi atau Miladian. Hari yang digunakan di dalam sistem kalender Masehi ada 7, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalender Romawi. Pembaharuan kalender Romawi dilakukan oleh Kaisar Romawi bernama Julius Caesar atas saran seorang astronom bernama Ptolemy.
bulan mengelilingi bumi atau fase bulan. Contohnya kalender Komariah atau Hijriah dan Jawa. Satu putaran kalender lunar sama dengan 12 putaran revolusi bulan, sehingga satu tahun terdiri atas 2 bulan. Revolusi bulan berlangsung selama 29 hari 12 jam. Izin bertanya, sebutkan nama-nama tahun dalam 1 minggu. Ya, tadi sudah jelas ya paparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya bertanya, apa pengertian kita anak-anak 7 jari? Pandangan dari kita. Ya, Mbak Sawadi. Saya Setia Ramadhani. Ya, Mbak Setia Ramadhani. Kepanjangan dari IPTEK adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang kesimpulan bahwa pembelajaran kali ini sudah cukup, bahwa semua ciptaan Allah SWT, baik langit, bumi, dan seisinya adalah sebagai tanda bersamanya. Bagi orang-orang yang berpikir kritis atau belum dan diciptakannya langit, bumi, dan seisinya oleh Allah juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama.